Oke, baik murid-murid, kita akan lanjutkan tentang proses fertilisasi. Oke, apa itu fertilisasi? Ya, dikatakan dengan pembuahan, yaitu peleburan antara sel kelamin pada pria atau sel sperma bertemu dengan sel kelamin pada perempuan atau sel ovum. Ya, nah sebelumnya kita akan lihat dulu cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sperma menuju sel ovum. Lihat perjalanan sel sperma menuju sel ovum. Jutaan sel sperma ya. Masya Allah. Itu sel sperma. Enggak, dia langsung ditanyakan. Ya, terjadi pembentukan zigot ya. Nanti zigot berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi janin. Nah,
Selama 9 bulan 10 hari janin akan membentuk bagian-bagian tubuh sehingga menghasilkan seorang bayi yang harus dikeluarkan, ya. Itu dikatakan dengan selama kehamilan dan siap untuk dilahirkan. Masya Allah, itu pembentukan tulang, detak jantung, ya. Jadi fertilisasi tadi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dan satu sel ovum yang sudah matang. Sebelum terjadi proses pembuahan, maka terjadi juga beberapa proses, yaitu sebagai berikut. Nah, ovum yang telah masak akan keluar dari ovarium. Proses tersebut dinamakan ovulasi. Ovum yang telah masak tersebut akan masuk ke oviduk. Jutaan sperma harus berjalan dari vagina menuju uterus dan masuk ke oviduk. Dalam perjalanan itu, kebanyakan sperma dihancurkan oleh mukus atau lendir asam di dalam rahim dan oviduk. Di antara beberapa sel sperma yang bertahan hidup, hanya satu yang masuk menembus membran ovum. Lihat pada video yang sudah ditayangkan tadi ya. Setelah terjadi pembuahan, membran ovum segera mengeras untuk mencegah sel sperma lain masuk. Proses pembuahan ini terjadi di sepertiga, ya, di sepertiga bagian atas oviduk. Nah, hasil pembuahan adalah zigot. Ya, hasil pembuahan atau hasil fertilisasi adalah zigot. Kemudian, zigot mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai berikut. Zigot membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Tadi sudah terlihat pembelahan zigot. Dalam waktu bersamaan, lapisan dinding dalam uterus menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah, dan siap menerima zigot. Karena kontraksi otot dan gerak silia dinding oviduk, zigot menuju ke rahim dan menempel di dinding rahim untuk tumbuh dan berkembang, ya. Jadi perkembangan embrio terjadi pada uterus atau rahim. Terbentuk plasenta dan tali pusat yang merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya. Fungsi plasenta dan tali pusat adalah mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibu ke embrio, serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion yang berfungsi melindungi embrio dari bahaya benturan yang mungkin terjadi. Embrio berusia 4 minggu sudah menunjukkan adanya pertumbuhan mata, tangan, dan kaki. Lihat pada video, itu sudah berusia 4 minggu. Setelah berusia 6 minggu, embrio sudah berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan, kaki, serta jari-jarinya mulai terbentuk. Setelah berusia 8 minggu, embrio sudah tampak sebagai manusia dengan organ-organ tubuh. Ya, dengan organ-organ tubuh yang lengkap. Kaki, tangan, serta jari-jarinya telah berkembang. Mulai tahap ini sampai lahir, embrio disebut dengan fetus atau janin. Setelah mencapai usia kehamilan kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap untuk dilahirkan. Masya Allah. Masih lanjutkan melihat videonya. Nah, ini adalah video yang sudah ditayangkan tadi ya. Sebelum terjadi proses pembuahan, maka terjadi juga beberapa proses, yaitu sebagai berikut. Nah, hasil pembuahan adalah zigot. Ya, hasil pembuahan atau hasil fertilisasi adalah zigot. Kemudian, zigot mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai berikut.
Masya Allah, comel ya, lucu sekali. Kayak Ananda yang masih bayi dulu. Di sini lihat ya, di monitor ada sebuah gambar. Ini adalah waktu-waktu dari proses perkembangan zigot menjadi bayi, janin atau fetus ya. Ada dari 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 hingga 10 minggu, kemudian nanti 11 sampai 13 minggu, 14 sampai 18 minggu, 19 sampai 22 minggu, 23 hingga 29 minggu, 30 hingga 35 minggu, dan 36 hingga 41 minggu. Nah, ini bayi yang sudah siap untuk dilahirkan. Ya, proses perkembangannya tadi sudah kita lihat di video yang sudah kita saksikan bersama-sama, yang sudah ditayangkan tadi bersama-sama. Baik, alhamdulillah berakhir untuk pertemuan kali ini ya. Apakah Anda sudah mengerti semuanya? Ya, kalau sudah, Miss akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti Anda kerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Oke, sekian dulu materi kita kali ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Semoga ilmu yang Miss berikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.